Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Reni Rahayu. Saya sebagai pemateri pertama. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang sintesa trigliserida, yang dimana ia merupakan lemak yang terbentuk dari makanan. Nah, ia dibentuk di hati dan disimpan sebagai lemak di bawah kulit dan di organ-organ lain. Nah, kadar ini akan meningkat apabila asupan kalori yang dikonsumsi lebih tinggi daripada yang dibutuhkan. Ia juga merupakan sumber utama energi untuk berbagai kegiatan tubuh. Nah, yang kedua ialah kolesterol. Kolesterol ialah salah satu jenis lemak yang terdapat di dalam tubuh. Kolesterol ini sendiri memiliki fungsi penting bagi tubuh. Namun jika kadarnya melebihi batas normal, kolesterol akan menumpuk di pembuluh darah dan membentuk plak yang dapat menyumbat pembuluh darah. Kolesterol adalah lemak yang diproduksi secara alami oleh organ hati. Lemak ini juga bisa ditemukan dalam makanan yang berasal dari hewan, seperti daging dan susu. Nah, selanjutnya fosfolipid. Fosfolipid adalah turunan senyawa lipid yang memuat gugus ester fosfat. Senyawa ini merupakan salah satu pembentuk membran sel makhluk hidup bersama dengan glikolipid, kolesterol, dan protein. Nah, fosfolipid yang terdapat di dalam membran sel termasuk jenis fosfogliserida, yaitu senyawa turunan alkohol dan fosfatidat. Nah, selanjutnya ialah bahan lipida dalam darah. Nah, komponen-komponen lipid utama yang dijumpai dalam plasma adalah trigliserida, kolesterol, dan fosfolipid. Karena lipid tidak larut dalam air, maka lipid ini harus diangkut bersama dengan protein dan sirkulasi. Ada 5 jenis lipoprotein utama, yaitu kilomikron, VLDL, IDL, LDL, dan HDL. Nah, lipoprotein meningkat ukurannya dan menurun densitasnya dari HDL ke LDL menjadi IDL hingga VDL yang sangat rendah ke kilomikron. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini saya Fadila Anisanur akan melanjutkan materi tentang mekanisme masuknya lipida. Metabolisme mencakup proses anabolisme dan katabolisme. Hati merupakan pusat metabolisme lipid yang bertanggung jawab dalam pengaturan kadar lipid dalam tubuh. Metabolisme lipid yang akan dibahas meliputi metabolisme trigliserid dan metabolisme kolesterol dan metabolisme lipoprotein. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pembentukan badan keton. Ketika kadar gula tinggi di tubuh kita itu sibuk menyimpan kelebihan sebagai lemak, membangun protein dan secara umum tumbuh. Ini dikenal sebagai status absorpsi. Ketika Anda berpuasa atau sedang kelaparan, kadar glukosa dalam darah Anda menurun dengan cepat. Ini memicu tubuh untuk memasuki keadaan post-absorpsi. Dalam keadaan ini, tubuh mulai mengubah lemak kembali menjadi asam lemak, glikogen menjadi glukosa, dan bahkan mulai memecahkan asam amino untuk energi. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Nuliana akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya membahas mengenai energi dari oksidasi lipid. Lipid adalah unsur makanan yang penting tidak hanya karena nilai energinya yang tinggi, tetapi juga karena vitamin yang larut dalam bentuk lemak esensial yang dikandung dalam lemak makanan alam. Dalam tubuh, lemak berfungsi sebagai sumber energi efisien secara langsung dan secara potensial bila disimpan dalam jaringan adiposa. Lipid berfungsi sebagai penyekat panas dalam jaringan subkutan dan sekeliling organ tertentu dan bekerja sebagai penyekat listrik. Kandungan lemak dalam jaringan syaraf tinggi. Kombinasi lemak dan protein merupakan unsur sel yang penting. Terdapat pada kedua membran sel dan mitokondria dalam sitoplasma yang berfungsi sebagai alat pengangkut lipid dalam darah. Selanjutnya mengenai proses pembuatan asam lemak atau proses sintesis asam lemak. Nah, ada dua macam asam lemak, yaitu asam lemak jenuh, yaitu asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap. Yang kedua ada asam lemak tak jenuh, di mana asam lemak ini memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Kemudian, enzim yang mengkatalis biosintesis asam lemak merupakan enzim kompleks yang terdiri dari 7 protein. Tahapan sintesis asam lemak sebagai berikut. Yang pertama, pengangkutan asetil-CoA ke dalam sitoplasma. Yang kedua, pengubahan asetil-CoA menjadi malonil-CoA. Yang ketiga, transfer gugus asil ke kompleks enzim. Yang keempat, gugus malonil terikat pada ACP. Yang kelima, reaksi kondensasi. 6, dehidrasi. 7, terakhir, reaksi reduksi kedua. Selanjutnya mengenai gangguan penyakit proses metabolisme lipid. Yang pertama yaitu ada penyakit Gaucher, di mana penyakit ini merupakan penyakit bawaan atau genetik yang terbilang langka dan menyebabkan gangguan metabolisme lipid. Kemudian ada penyakit Tay-Sachs, di mana gangguan metabolisme lipid yang merupakan penyakit keturunan langka, di mana kondisinya menyebabkan banyak zat berlemak menumpuk di dalam otak. Kemudian ada sindrom BART atau BTHS, di mana kelainan ini merupakan kelainan genetik langka pada metabolisme lipid yang utamanya menyerang pada pria. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Fitri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis hormon dalam metabolisme lipid. Nah, hampir keseluruhan dalam proses metabolisme, manusia itu dipengaruhi oleh hormon. Nah, di antara beragam hormon yang bekerja di dalam tubuh, maka berikut yang saya jelaskan adalah beberapa yang paling berperan dalam metabolisme. Nah, yang pertama ini adalah hormon insulin. Hormon insulin ini merupakan hormon dari sel beta pankreas yang mengatur kadar gula darah atau glukosa. Saat makan, organ pankreas ini melepaskan insulin untuk membantu mengubah glukosa menjadi energi dan menyimpan cadangannya dalam bentuk glikogen. Nah, selanjutnya ada hormon glukagon.
Seperti insulin, glukagon ini merupakan hormon yang berperan dalam metabolisme dan pengaturan gula darah. Bedanya, glukagon dihasilkan oleh sel alfa pankreas dan fungsinya ini menjaga agar gula darah tidak menurun terlalu rendah. Selanjutnya ada hormon tiroid. Hormon tiroid ini merupakan salah satu hormon terpenting dalam metabolisme. Kenapa? Karena hormon tiroid ini merangsang pembentukan energi hingga skala yang paling kecil, yakni di dalam jaringan tubuh. Nah, selanjutnya ada hormon epinefrin. Hormon epinefrin ini merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal, bagian tengah dan sel saraf tertentu. Hormon yang dikenal dengan sebagai adrenalin ini memiliki beberapa fungsi, tapi yang utama yaitu mempersiapkan tubuh untuk merespons stres. Nah, selanjutnya ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini mempunyai peran penting dalam berbagai sistem tubuh. Nah, pada metabolisme, hormon ini setidaknya berpengaruh terhadap asupan makanan, kemudian sensitivitas insulin, berat badan, komposisi tubuh, peradangan, dan juga pemecahan lemak. Nah, materi selanjutnya yaitu pelemakan hati. Pelemakan hati ini adalah kondisi yang ditandai dengan peningkatan kandungan lemak di hati, terutama dalam bentuk trigliserida yang melebihi 5% dari total berat hati. Nah, peningkatan kadar lemak ini dibuktikan dengan pemeriksaan sonografi atau hasil USG maupun pengambilan sampel jaringan hati. Pelemakan hati ini dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pelemakan hati alkoholik dan juga non-alkoholik. Nah, untuk alkoholik ini terutama ditemukan pada pecandu alkohol yang ditemukan di negara-negara barat misalnya. Nah, batasan untuk menyatakan seseorang penderita pelemakan hati alkoholik ini adalah konsumsi alkohol yang melebihi 20 gram per hari. Nah, setelah itu untuk pelemakan hati non-alkoholik ini terutama terjadi pada daerah dengan konsumsi alkohol rendah, termasuk di Indonesia. Nah, ada beberapa faktor atau juga resiko yang dinyatakan dalam meningkatkan resiko seseorang mengalami penyakit pelemakan hati. Di antaranya konsumsi alkohol yang berlebih. Setelah itu mengalami sindrom gangguan metabolik yang terdiri misal dari obesitas sentral atau perut gendut, lingkar pinggang berlebih atau gangguan lemak darah. Nah, selanjutnya memang sudah ada riwayat keluarga yang memiliki penyakit pelemakan hati. Selanjutnya gangguan penyerapan makanan atau malnutrisi di mana konsumsi diet yang tidak sehat. Metabolisme lipid. Nah, metabolisme lipid ini adalah sebuah proses yang rumit di dalam tubuh yang melibatkan beberapa tahapan. Nah, proses ini bisa terganggu oleh sejumlah penyakit seperti penyakit Gaucher, Tay-Sachs, hingga sindrom Berg. Nah, untuk penyakit Gaucher ini apa? Penyakit yang sudah menjadi penyakit bawaan atau genetik yang terbilang langka dan menyebabkan gangguan metabolisme lipid. Tubuh penderita ini tidak memiliki cukup enzim glukoserebrosidase yang berfungsi untuk memecahkan lipid. Kemudian ada penyakit Tay-Sachs. Nah, penyakit ini adalah gangguan metabolisme lipid yang merupakan penyakit keturunan langka juga. Kondisi ini menyebabkan banyak zat berlemak menumpuk di dalam otak. Nah, penumpukan ini dapat menghancurkan sel-sel saraf sehingga menyebabkan masalah pada pengidapnya secara fisik dan juga mental. Nah, selanjutnya ada penyakit sindrom Beige. Nah, sindrom Beige ini adalah kelainan genetik langka pada metabolisme lipid yang utamanya menyerang pria. Kondisi ini disebabkan oleh mutasi gen tafazin yang mempengaruhi produksi kardiolipin. Nah, kardiolipin ini merupakan jenis lipid esensial yang berperan penting dalam metabolisme energi. Baik, selanjutnya di sini saya Nabila Syana Permatasari akan melanjutkan pemaparan materinya. Di sini saya akan melanjutkan atau membahas materi tentang yang poin ke-12 tentang analisis jurnal, yang poin ke-13 tentang integrasi ayat Al-Qur'an. Nah, pada poin ke-12 ini membahas tentang analisis jurnal. Nah, pada analisis jurnal ini berjudul Metabolisme Lipid dalam Tubuh yang membahas tentang lipid yang merupakan kelompok senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak. Lipid ini terdiri dari karbon, hidrogen, dan sedikit oksigen yang mempunyai sifat tidak larut dalam air dan larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, klorofrom, dan benzena. Nah, metabolisme lipid ini terdiri dari proses katabolisme dan anabolisme. Metabolisme lipid ini mencakup metabolisme trigliserida dan metabolisme ini terkolesterol dan metabolisme lipoprotein. Kelainan dalam metabolisme lipid merupakan faktor resiko terjadinya penyakit koroner dan stroke. Nah, pengetahuan akan biokimia lipid dan metabolisme lipid penting dalam memahami peran asam lemak tidak jenuh pada makanan dan kesehatan. Nah, selanjutnya masuk kepada poin ke-13 yaitu membahas tentang integrasi ayat Al-Qur'an. Dapat diartikan, metabolisme merupakan proses kecepatan mencerna dalam tubuh, menyerap dan mengasimilisasi makanan untuk diubah menjadi energi. Semakin cepat metabolisme, maka semakin cepat pula proses pembakaran bakteri dalam pembakaran kalori. Nah, dalam Al-Qur'an,
sudah dijelaskan pada ayat Al-Maidah ayat ketiga, yang berarti diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan atau daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang dicekik, dipukuli, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan atau diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan atau diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Karena itu suatu perbuatan fisik pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk atau mengalahkan agamamu. Nah, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksaan karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, Allah menjelaskan bahwa makna bangkai adalah makanan yang tidak baik bagi umat Islam dan akan berdampak buruk bagi tubuh karena mengganggu sistem metabolisme tubuh. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.